Shalom semuanya saudara. Senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Di sisa minggu yang ada di bulan Desember, saya akan coba selesaikan tentang khotbah di bukit Bapak Ibu. Ada beberapa materi, ada beberapa perikop dalam khotbah di bukit yang tidak akan saya sampaikan. Misalnya, garam dunia dan terang dunia itu sudah pernah saya khotbahkan di waktu yang lalu. Bapak Ibu bisa browsing nanti di channel YouTube kita. Saya juga sudah pernah berkhotbah tentang hal kekhawatiran, ya itu di periode yang lalu, itu juga khotbahnya sudah ada di dalam YouTube. Dan saya akan coba expose semua materi yang tersisa dalam khotbah di bukit ini yang terdapat dalam Matius 5-7 yang belum pernah saya khotbahkan. Coba kita buka firman Tuhan, saudara. Saya beri tema 2 macam dasar sesuai dengan apa yang LAI berikan dalam judul perikopnya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 hanya 4 ayat saja. Jadi saya berharap semua kita membacanya supaya kita bukan saja mendengarkan tapi juga mengucapkan, melafalkannya lewat bibir dan mulut lidah kita. Perikopnya 2 macam dasar, 3, 1, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca atau bahkan mungkin pernah mendengarkan khotbah ini. Ini ayat-ayat yang tidak asing di telinga kita sebagai orang percaya. Tapi saya berani yakin dan percaya Bapak Ibu ketika membaca ayat ini, banyak kita yang tidak dapatkan kebenaran sejatinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika membaca ayat ini bicara tentang pembangunan rumah, bicara mengenai pondasi. Di dalam benak Ibu ketika bangun rumah, ketika Bapak baca ini, ketika bangun pondasi, bangun rumah dan pondasi yang ada di benak saudara itu bangun rumah dan pondasi dalam konteks Indonesia. Makanya miss, saudara. Ya, saya selalu berkata, kalau kita mau mengerti Alkitab, kita harus lihat konteks aslinya. Konteks aslinya tentu bicara tentang ketika Matius nulis Matius 7 ini, Matius ada di mana? Matius orang apa? Dia menulis kepada orang siapa? Budaya apa? Suku bangsa apa? Saudara. Bukan berarti kalau kita membaca Matius 7:24 sampai 27 tadi dengan konteks Indonesiamu, kau tidak mendapatkan kebenaran. Saya yakin mendapatkan juga. Tapi tidak penuh begitu saudara. Ya, coba yuk kita rendahkan hati kita. Kita coba belajar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di pagi hari ini. 2 macam dasar. Di kalimat di ayat 24 kembali saya minta Pak Prana baca untuk kita Matius 7 ayat 24. Silakan Pak. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Itu dulu poinnya. Ya. Mendengarkan perkataannya, kata mendengarkan di sini menggunakan kata Yunani akuo. Akuo di sini, saudara, memang bisa diartikan, kebanyakan ditafsirkan, diterjemahkan menjadi kata Indonesia mendengar. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengerti arti kata akuo itu sendiri, itu bukan cuma sekedar mendengar, tapi lebih kepada mengerti, memahami. Bapak Ibu kalau ngomong sama anak kecil itu bisa mendengarkan perkataan kita.
Tapi kalau kita ngomong kepada anak kecil ini, meskipun dia mendengarkan perkataan kita, belum tentu dia mengerti, memahami apa yang mau kita sampaikan. Ya. Hari-hari ini Silo sering bertanya kepada saya banyak hal. Ya. Dia ngomong kata A, ya, terus saya tergelitik gitu, terus saya tanya, kamu ngerti nggak artinya apa? Enggak Pak, cuma denger-dengeran aja ya. Tapi benar, penempatannya benar. Dia ngomong kata itu ditaruh dalam kalimat yang keluar dari mulut lidahnya benar, tapi dia nggak ngerti arti kata itu. Ya saudara ya. Nah, kata aku di sini bukan cuma sekedar mendengarkan perkataan Tuhan, tapi mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kemudian dihubungkan dengan kalimat berikutnya. Dan melakukannya. Melakukannya apa? Perkataan Tuhan itu. Kata melakukan di sini menggunakan kata Yunani poieo. Poieo ini saudara, menurut saya lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komit mengerjakan. Jadi ketika dihubungkan dengan ayat 24 secara keseluruhan, saya lebih senang menerjemahkannya menjadi setiap orang yang memahami, setiap orang yang mengerti perkataanku dan komit mengerjakan perkataanku itu, maka ia sama dengan orang yang bijaksana. Kata bijaksana ini, kalau saya terjemahkan, lebih senang pakai terjemahan pikirannya sehat. Karena kata bijaksana menggunakan kata Yunani pronimos. Pronimos oleh LAI dalam konteks Matius 7 diterjemahkan bijaksana. Cuma pronimos kalau saya lebih senang berkata menerjemahkan sebagai pikirannya sehat. Jadi kalau Bapak, Ibu dan saya, kata Tuhan Yesus, mau mengerti perkataan Tuhan dan mau komit mengerjakan perkataan Tuhan itu, maka kau sama dengan orang yang pikirannya sehat. Artinya di luar itu, di luar yang tidak mendengarkan dan mengerti perkataannya, di luar orang yang tidak komit mengerjakan perkataan Tuhan, itu pikirannya tidak sehat. Alias gila, alias apa saudara? Kalau pikiran gak sehat itu apa? Saudara bisa punya kalimat masing-masing. Nah saudara kekasih Tuhan, jadi orang yang stres, orang yang gila, orang yang pikirannya gak sehat, orang yang luntang-lantung gak jelas di luar sana itu, kata Tuhan, pasti orang yang tidak mengerti perkataan Tuhan dan tidak mau komit mengerjakan perkataan Tuhan itu. Lepas siapapun dia, itu kata firman. Nah kemudian saudara, di ayat 24 ini dihubungkan dengan bangun rumah. Ayat 25-nya Pak, tolong dibaca buat kita Pak. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi orang yang pronimos ini, yang akalnya sehat ini, yang tidak stres ini, yang tidak gila ini, yang kata LAI bijaksana ini, akan bisa menuju ke sana kita semua kalau mulai hari ini, mulai bulan Natal 2018 ini, kita mau mengerti perkataan Tuhan dan melakukan atau komit mengerjakan perkataan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah sampai level orang yang pronimos ini, yang bijaksana, yang pikirannya sehat, yang tidak gila, yang tidak stres ini, maka Bapak Ibu dikatakan oleh Tuhan sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Rumah di sini menggunakan kata Yunani oikia, oikos. Kata oikos di sini bukan semata rumah, saudara. Oikos di situ bicara mengenai tempat perlindungan, tempat pengharapan. Oikos itu bicara mengenai tempat di mana Bapak Ibu merasa aman. Jadi bukan semata rumah, tapi tempat perlindungan di mana kalau kita berada di dalamnya, Bapak Ibu akan aman.
Dan dalam konteks Timur Tengah, kalau Bapak Ibu punya tempat pelindungan yang disebut orang rumah itu, akan Bapak Ibu nyaman dan aman di dalamnya kalau Bapak Ibu tinggal dalam oikos, tinggal dalam rumah yang dibangun di atas Petra, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai batu. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai batu karang. Kekasih Tuhan, kembali saya mau mengingatkan Bapak Ibu lihat konteks aslinya. Bangun rumah di atas batu dalam konteks Indonesia mudah. Asal punya cuan, asal punya uang. Benar nggak? Karena toko material banyak. Dan di setiap toko material batu dijual. Dalam konteks Indonesia, dalam konteks Pulau Jawa yang namanya batu kali, batu kerikil, ya, batu apapun juga itu bisa mudah ditemukan. Kenapa? Iklim Indonesia, iklim vulkanik. Banyak gunung-gunung berapi yang ketika meletus mengeluarkan semua batu-batuan dalam perut bumi keluar. Sehingga batu sangat mudah ditemukan dalam konteks Indonesia. Jadi orang kalau mau bangun rumah di Indonesia gak peduli tanahnya apa. Mau tanah liat kah, mau tanah merah kah, mau tanah berpasir kah, mau tanah keras kah, whatever, gampang. Tinggal beli batu, susun pakai semen, bangun tembok di atasnya, clear. Tapi dalam konteks Timur Tengah, nggak begitu Pak. Makanya saya selalu berharap Bapak Ibu kalau mau mengerti Alkitab, doa sama Tuhan, supaya ada sekali waktu Bapak Ibu ke sana, supaya bisa lihat konteksnya. Di sana itu pasir Pak. Batu yang kita pikir seperti batu kali, yang kau bisa temukan mudah di sungai-sungai di daerah puncak sana, yang kau bisa temukan mudah di setiap material-material, itu langka di sana. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kalau orang mau bangun rumah, beralaskan Petra, berpondasikan batu karang itu gimana Pak caranya? Susah Pak. Gak cuma sekedar uang Pak. Tapi butuh effort, butuh tenaga, butuh kesungguhan dan tenaga yang besar. Beri tanda Matius pasal 7. Kita lihat sinopsisnya atau Injil yang lain yang menceritakan kisah yang sama. Yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-47 sampai dengan 49. Saya akan baca untuk saudara. Ceritanya sama. Ya, cuma yang tadi yang nulis Matius, yang ini yang nulis Lukas. Saya akan baca buat saudara ayat 46 sampai dengan ayat 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, persis seperti Matius tadi, aku akan mengatakannya kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang, perhatikan ayat 48, yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, hebatlah kerusakannya. Jadi dalam konteks Timur Tengah Bapak Ibu, orang yang pronimos, orang yang bijaksana, orang yang tidak stres, orang yang akalnya sehat, orang yang tidak gila, itu kata Tuhan Yesus harus mendengarkan, memahami firman Tuhan, dan melakukan komit firman Tuhan itu. Nah itu disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas Petra, di atas batu karang. Nah bagaimana orang di zaman Tuhan Yesus sampai sekarang di Timur Tengah bisa membangun rumah di atas batu karang itu? Nggak seperti kita yang kalau punya duit tinggal beli aja telepon material, tolong dong 3 call, 3 truk batu kali kirim ke rumah saya, clear, selesai. Di sana batu
tidak dijual seperti sekarang, dan di sana batu tidak ditemukan sebanyak seperti di Indonesia ini. Jadi kalau orang di sana Bapak Ibu mau bangun rumah, maka apa yang dia kerjakan? Dia gali itu propertinya dia. Pasir semuanya. Dia gali. Sedalam apa Pak? Who knows? Nggak ada yang tahu. Bisa cuma 20 cm sekali macul ketemu batu. Tapi bisa jadi dia macul 20 cm nggak nemu. 50 cm nggak nemu. 1 meter nggak nemu. 1,5 meter nggak nemu. 2 meter nggak nemu. 3 meter bisa jadi dia nggak temu. Baru di meter keempat ketika dia menggali. Dia baru ketemu. Pak! Batu. Pisau atau paculnya kena dengan batu. Maka kalau demikian Bapak Ibu, maka kalau dia mau bangun rumah seluas 100 meter persegi, maka sebelum dia bangun tembok, bisa tinggal di dalamnya, dia harus menggali 4 meter kali 100 meter persegi. Yang tadinya kalau konteks Indonesia bangun rumah 100 meter, paling sebulan kalau sekarang yang model cepet Pak. 3 bulan Pak kalau model sederhana Pak, clear. Di sana untuk menggali saja saudara, itu butuh waktu. Sama seperti membangun dalam konteks Indonesia. Menggali dalam-dalam, ketika ketemu batu, barulah batu itu dijadikan pondasinya. Kekasih Tuhan. Bapak Ibu, bulan kemarin kalau nggak salah, 2 bulan lalu, dapat nggak informasi mengenai banjir yang menerpa Petra di Yordania? Ya. Kalau Bapak Ibu ke Petra, itu ada keajaiban dunia di mana ditemukan kuil-kuil yang dipahat di gunung-gunung batu. Saya ketika belum gali khotbah ini nggak ngerti ngapain orang susah payah gitu ya. Bangun rumah, jadi bukan semata kuil Pak. Rumah orang yang tinggal di Petra di zaman dulu itu, dia pahat itu batu, bikin goa di dalamnya, mereka tinggal di dalamnya. Kalau kita datang ke sana, karena itu sudah jadi cagar budaya, kita mengagumi, keren ya, luar biasa ya. Kita lupa bahwa konteks aslinya itu orang tinggal di situ. Mestinya kita bertanya, saya miss dulu, saya berpikir ini kayak Borobudur aja, candi gitu. Tapi ternyata itu rumah-rumah tinggal, makanya banyak goa-goa, banyak bolong-bolong. Kita pikir itu goa alami, tapi goa buatan Pak. Saya baru ngerti, saya baru ngeh Pak, ketika kemarin lihat ada banjir bandang di Petra. Itu tiba-tiba air begitu besarnya, ya, sehingga menyeret pasir. Dan apa yang ada di atas pasir semuanya Pak, di aliran sungai itu. Termasuk ada banyak rumah bangunan, batu-batuan, genteng yang hancur, bahkan mobil yang terparkir pun diseret oleh banjir yang menyeret pasir di atas mobil itu. Saya baru ngerti, oh kenapa orang zaman dulu di Yordania, di daerah Petra itu, bangun rumah, memahatnya, mengukirnya di atas gunung batu. Karena untuk menemukan batu di kedalaman pasir itu, dia nggak tahu. Daripada begitu, dia buang energi. Dia lebih baik ketemu gunung batu, dia pahat begitu rupanya sampai bisa masuk 3 meter, 5 meter ke dalam. Maka orang-orang zaman dulu tinggal di dalamnya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya di minggu kedua Desember ini. Apakah saudara dan saya mau jadi orang yang pronimos? Orang pronimos itu orang yang mau mendengar sekaligus mengerti. Akuo firman Tuhan. Dan juga mau poieo, melakukan atau komit mengerjakan firman Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengerjakannya, maka Bapak Ibu kata Yesus masuk dalam kriteria orang kedua. Coba kembali Pak, Matius pasal 7 ayat ke-26. Saya akan baca buat saudara. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini
tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, sama problemnya Pak. Datanglah banjir, sama problemnya Pak. Lalu angin melanda rumah itu, problemnya pun sama. Sehingga rumah itu dan hebatlah, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pronimos, maka Bapak Ibu masuk kategori orang moros. Apa saudara? Moros. Moros itu diterjemahkan oleh LAI sebagai orang yang bodoh. Tapi saya nggak suka kalimat bodoh ini. Terlalu soft begitu Bapak Ibu. Ya, andai kata saya disuruh menerjemahkan, saya lebih suka moros disebut orang yang tolol. Ya, bahasa Inggrisnya lebih tajam, bahkan orang yang godless, orang yang sama sekali tak bertuhan. Menarik di sini saudara. Kata moros di situ bisa berarti godless, orang yang tak bertuhan. Yang LAI menerjemahkannya bodoh, saya lebih suka tolol. Kenapa bisa dibilang orang tak bertuhan? Padahal dikatakan tadi di ayat 26, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Itu makanya kalau Bapak Ibu ikuti saya, selalu bersama dengan saya selalu mengatakan gak penting banget Bapak Ibu sering ke gereja, gak penting banget Bapak Ibu menjadi orang Kristen, gak penting banget Bapak Ibu itu bilang iman saya hanya kepada Yesus semata, itu loh saudara. Sebab kata ayat 26, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini kan sudah masuk kriteria orang yang mau dengar Yesus Pak. Benar tidak? Bukan orang di luar sana yang tidak percaya Yesus dan gak mau dengar Yesus. Ini kriteria kalau mau jujur bisa jadi kau dan aku. Orang yang mau dengarkan firman Tuhan, orang yang mau baca firman Tuhan. Cuma bedanya dengan kriteria di ayat 24-25, dia cuma mendengarkan firman Tuhan saja, gak mau melakukannya. Bahasa Yunaninya poieo. Tidak mau komit mengerjakan firman Tuhan itu. Maka kata Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku, bukan kata Seno. Sama seperti orang yang godless, moros, bodoh, tolol. Orang model begini, itu bangun rumah di atas pasir. Bapak Ibu jangan berpikir, lah ya Pak, ini kan masalahnya besar Pak. Hujan, banjir, kemudian rubuhlah rumah itu. Pak, di Timur Tengah memang jarang Pak hujan. Jarang itu banjir. Tapi di sana curah hujan, kalau masuk curah hujan, maka curah hujannya sangat tinggi Pak. Sangat tinggi. Seperti yang terjadi di Petra belum lama ini. Ya. Jarang di Petra turun hujan, tapi kalau sudah hujan, curah hujannya tinggi, sehingga karena di sana tidak ada sungai gitu Bapak Ibu yang seperti kita bisa temukan mudah kali, sungai, got di Indonesia. Maka yang biasanya kering itu Pak, yang biasanya kering tidak ada airnya karena musim kemarau panjang, ada angin di padang pasir, sehingga lekukan sungai, kedalaman sungai itu akhirnya tertimbun dengan pasir. Ketika banjir tiba dari atas gunung Pak, air yang mengalir dari atas itu nggak susah menemukan sungai Pak. Karena kedalamannya sudah tertimbun dengan pasir. Sehingga apa? Airnya yang ngikutin aja kemana. Misalnya tahun kemarin sungainya di sebelah sini, tapi karena musim kemarau panjang, anginnya, badainya besar, sungai yang ada meskipun tidak ada air, bentuk sungainya masih kelihatan tertimbun pasir. Ketika turun hujan tadinya tahun kemarin mengalir ke sini, bisa mengalir ke sini Pak. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Kalau di Indonesia Bapak Ibu, mau sungainya tidak ada air, tidak mungkin sungai itu tertimbun tanah Pak, kecuali longsor. Kenapa? Kontur tanah, bentuk tanah di Indonesia beda dengan di Timur Tengah. Timur Tengah sana pasir. Pasir itu kalau ditiup angin kencang, ada badai angin saja, maka pasir itu bisa berpindah Pak. Yang tadinya ada lekukannya, bisa tertimbun pasir penuh, rata, dan hilang itu lekukannya. Yang saya mau katakan, banjir itu makanan sehari-hari ketika musim curah hujan lebat di Timur Tengah. Dan kalau sudah terjadi, sebagus-bagusnya orang bangun rumah di atas pasir, maka rumahnya akan terseret, rubuh, dan pasti kerusakannya begitu hebatnya.
Nah, kekasih Tuhan, bicara tentang semua di ayat 24, 25, 26, 27, Matius 7 ini. Bicara mengenai semua kita akan mengalami hal yang sama. Entah bapak orang bijaksana, pronimos, entah ibu orang moros, maafkan saya bodoh tolol tadi. Baik pronimos maupun moros punya masalah yang sama, yakni banjir, terus hujan deras, dan ancaman terseretnya rumah sehingga bisa hancur. Tuhan tidak bilang di sini orang yang bangun rumah di atas Petra tidak akan mengalami hujan, banjir, dan ancaman kerusakan. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, Bapak Ibu lepas dari yang namanya problematika hidup. Saya bahkan bilang kalau ada orang merasa hidupnya aman-aman saja, nggak ada tantangan. Hidup pelayanan nyantai saja, nggak ada ancaman. Kalau ditanya, saya sukacita. Saya meskipun bukan Tuhan yang berani menghakimi, tapi dalam hati saya curiga orang ini sudah berdamai dengan kuasa jahat. Kalau Bapak Ibu ikut khotbah saya tentang naga yang saya ekspos dari Wahyu pasal 12 di beberapa minggu yang lalu. Saya berkata bahwa naga itu di akhir zaman akan mengejar orang-orang yang menuruti kehendak Bapa dan punya kesaksian tentang Yesus. Baca nanti di Wahyu 12. Nanti sore saya mau ekspos lebih dalam tentang sangkakala Allah ketujuh itu. Jadi kalau saya hidup ada masalah, saya hidup diberi masalah, dan saya merasa saya nggak punya dosa, nggak berbuat dosa yang saya sengaja dan menyakiti hati Tuhan dan sesama, saya percaya itu kerjaan setan iblis. Dan saya akan orang pertama yang bilang, makasih Tuhan. Saya setiap ada masalah, saya selalu bilang, makasih Tuhan. Berarti saya dalam on the track, dalam jalan yang benar. Justru kalau kau gak buat dosa, merasa sudah hidup benar, terus aman saja. Saya curiga, naga, ular tua, itu bukan lagi menganggapmu musuh, tapi temannya. Biji mata Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 24 sampai 27 Matius 7 ini? Yang bisa kita pelajari adalah sikap sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Jadi rupanya membangun rumah itu dalam konteks aslinya butuh proses panjang, Pak. Bapak Ibu mau cepat membangun langsung di atas pasir, atau Bapak Ibu mau benar-benar membangun rumah sesuai dengan aturannya, yakni menggali dalam sampai ketemu Petra di bawah pasir itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dua tipe rumah atau orang yang bangun rumah ini juga menariknya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Seringkali saya sering bilang sama saudara, tapi yang saya bilang kemarin itu baru langkah awal. Maafkan saya ya, yang sudah rajin bikin renungan harian, yang sudah rajin membaca Alkitab 3 pasal sehari. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya memuji, mengapresiasi Bapak Ibu yang punya hati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Tapi dengarkan saya Pak, Bu. Meskipun Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi rupanya iman yang timbul itu tidak serta-merta, tolong perhatikan saya. Tidak serta-merta menggerakkan kita otomatis bisa melakukan apa yang kita baca tadi.
Perhatikan di dua macam dasar di Matius 7 ayat 24, 25, 26 tadi. Orang yang membangun rumah di atas petra, di atas batu karang dengan cara menggali dalam-dalam, dengan orang yang bangun rumah di atas pasir, dua-duanya itu akuo kepada firman Tuhan. Dua-duanya mendengarkan firman Tuhan dan dua-duanya mengerti, Pak. Karena kata akuo itu bukan cuma semata mendengar, tapi memahami dan juga mengerti firman Tuhan. Jadi makanya jangan heran, Pak. Bu, kalau ketemu orang di luar sana soal firman, jago. Jangan heran, Pak, kalau ketemu orang terus berdebat atau namanya sharing tentang firman Tuhan, wawasan firman Tuhannya keren. Yang saya mau katakan sekarang ini, kalau kau mau dengarkan saya, tidak boleh setelah kita menemukan orang yang wawasan firman Tuhannya luas. Yang tahu firman keren itu, terus kau anggap mereka ini orang yang keren juga. Sebab faktanya, menurut Yesus dalam Matius 7 ayat 24, 25, 26, sudah sama-sama akuo. Sudah sama-sama mendengar, sama-sama memahami, sama-sama mengerti firman Tuhan, tapi bisa ekspresinya beda. Yang satu komit melakukan apa yang dia baca dan dia dengar dari firman Tuhan itu. Sedangkan yang satu lagi gak mau komit melakukan firman yang dia dengar dan dia baca itu. Belum lama ada satu keluarga sharing kepada saya soal orang tuanya. Kalau bapak itu ya Pak, kalau ngomongin firman keren. Kalau nasihatin anak mantu cucunya pakai ayat, keren. Tapi ya, dia itu ya di rumah bikin mama terus nangis. Di rumah bikin anak-anak terus sakit hati. Pokoknya kalau ada papa di rumah itu acara yang tadinya having fun bisa jadi neraka lah. Tapi meskipun begitu ya Pak Pendeta ya, papa itu terus mengutip firman Tuhan demi firman Tuhan. Ngomong ayat demi ayat. Nih tipe orang yang moros tadi saudara. Apa moros tadi? Bodoh kata LAI. Kata saya apa tadi? Tolol. Ya, arti kata moros sebenarnya apa? Orang yang tidak punya akal sehat. Yang lebih tajam dari arti kata moros adalah godless. Jadi rupanya saudara, kata Yesus ya, meskipun mulut lo nih ngomong firman, tahu firman, ngerti firman, tapi kalau lo gak melakukannya, lo nih gak bertuhan. Makanya di Lukas pasal 6 tadi, coba kita baca lagi deh. Lukas pasal 6 ayat 46 tadi. Mengapa kamu berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi rupanya saudara, ada orang itu berpikir dia sudah Kristen. Ada orang berpikir dia sudah punya Tuhan dan Tuhannya tuh Yesus. Tapi sebenarnya itu masih mimpinya dia doang. Sebab menurut Yesus, orang yang benar-benar bijaksana, pronimos itu adalah orang yang bukan saja mengerti firman Tuhan, tapi melakukannya. Nah, saya nggak tahu saudara mau jadi orang yang pronimos atau orang yang moros. Coba tanya dulu dalam hatimu. Terus senggol kiri kanan, lo pronimos atau moros? Ayo bilang. Kalau saudara mau moros ya selesailah, terserah saudara. Jadilah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bagian saya pagi hari ini selesai. Tapi kalau saudara mau jadi orang yang pronimos, orang yang bijaksana, orang yang pikirannya sehat, tidak stres, tidak gila, maka saudara harus menggali dalam-dalam apa yang sudah kau baca, apa yang sudah kau dengar dari firman Tuhan itu.
Itu kenapa saya kalau soal ini Pak, lebih baik mati saya daripada saya harus mengubah apa yang saya imani. Kemarin saya ke Surabaya. Sampai pagi, kemudian saya dijemput sama pekerja yang mengundang saya, hospitality gitu. Diajak sarapan terlebih dahulu, kemudian jam 10 saya dibawa ke gereja, kemudian khotbah di 2 pagi. Selesai mendoakan dari jam 10, maafkan saya, ya jam 10, maafkan saya jam 9, sampai kurang lebih hampir jam 12, karena yang datang minta didoakan satu persatu, terus saya langsung diajak makan siang. Ketika saya makan siang, saya lihat jam, saya bilang begini, makan siang sambil ngobrol karena cuma satu yang antar jemput saya, nggak mungkin ngobrolnya ngalor ngidul gitu. 1 jam selesai, saya masuk kamar, terima check-in, masuk kamar, ya istirahatlah, nanti sore saya sudah janji lagi sama orang. Tapi rupanya pembicaraan kami berdua di meja makan siang itu cukup panjang. Jadi sampai hotel 1:30. 1:30 saya sampai di front office, saya bilang front desk gitu ya, di resepsionis, saya minta kunci, ternyata resepsionisnya bilang gini, Pak minta maaf Pak, kalau kamar yang smoking ready, tapi kalau kamar yang non-smoking belum siap Pak. Loh kok belum siap? Kan waktu check out kan jam 11. Check in mestinya ya jam 1, ini sudah jam 1:30, nyaris jam 2. Kok belum siap? Minta maaf Pak, tadi yang tempat di kamar Bapak memang kena penalti dan keluar lebih lama daripada yang seharusnya. Jadi Bapak mau nunggu atau bagaimana? Terus saya lihat jam, berapa lama? Ya paling lama 1 jam ready Pak, berarti kurang lebih 2:30 ya. Nah singkat cerita gini saudara, saya sebelumnya kan ke Blitar berkati anak pendeta Heru Yono yang menikah. Terus saya ketemu temen, kami di Blitar, di Kediri, sampai ke Malang saya diikuti pelayanan saya. Terus keluarga ini saya kembali ke Jakarta, mereka ke Surabaya. Di Surabaya mereka datang ke sebuah toko jaket, kurang lebih begitu. Ya. Dan keluarga ini pernah foto pakai jaket yang saya suka. Jadi saya tuh dari dulu tuh kepengen punya jaket kulit, ceritanya saudara. Cuma saya, kalau jaket kulit itu kan mahal. Nggak ada jaket kulit itu yang ratusan ribu gitu maksud saya. Jadi saya itu emanan, ya, aras-arasan gitu ya. Giliran pernah suatu waktu di masa lalu saya sudah suka dengan harganya, tapi modelnya tidak terlalu saya suka, terlalu jadul gitu. Ya gue tampilannya gini, kan gue gak bening-bening banget Bapak Ibu ya. Kalau tampilannya kayak Bobby gini bening, pakai jaket itu keren aja. Saya kan tampilannya kan gak bening gitu saudara ya. Jadi kalau pakai jaket harganya meskipun agak mahal, tapi kalau modelnya nggak membantu aura saya keluar gitu ngapain gitu kan saudara ya. Jadi singkat cerita saya beberapa kali mengurungkan. Ya, terus pas saya tahu keluarga ini ke Surabaya, saya tanya, toko apa sih Bu? Loh Pak ngapain jauh-jauh Pak? Di Bogor juga ada cabangnya gitu ya. Oh gitu ya, tapi ya kalau pas Bapak lagi ke Surabaya, inilah Pak coba datang. Singkat cerita gitu. Pas saya tahu 1:30 kamar belum ready, masih 1 jam lagi, saya langsung ambil handphone, saya coba nge-googling. Toko itu kira-kira berapa menit jaraknya dari hotel kami, dari hotel saya ditaruh di Surabaya. Ternyata cuma sekitar 45 menit. Berarti kalau 45 menit, pulang pergi 1,5 jam, lihat-lihat 1/2 jam, 2 jam lah. Berarti kurang lebih kalau saya jam 2 pergi, 2 jam, jam 4 saya sudah di hotel, jam 6 saya janjian sama orang, masih aman. Terus saya bilang sama Tuhan, saya udah jadi ke Surabaya itu sudah siap. Saya tidak bilang istri, saya mau beli jaket, tapi saya sudah siapkan uang cash. Untuk pertama kalinya saya punya niat diem-diem tanpa istri tahu.
Tapi kan saya memang belum membuahi. Saya cuma siap-siap. Saya pikir kapan waktunya saya bisa ke sana. Terus pas saya tahu ada waktu satu jam, kamar belum siap daripada gue bengong di lobi gitu kan ya. Terus ada cewek cantik, cewek seksi kan pikiran jadi nggak bener gitu ya. Udahlah gue mending ke sana aja gitu. Kalau Bobby mungkin seneng ya kalau lihat begituan ya. Kalau gue kan enggak, lo tahu sendiri gue gimana. Ya. Terus akhirnya saya ke sana. Dalam hati sambil perjalanan tuh, ini kali waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Pas nge-grab atau nge-go-car, itu yang jemput saya namanya Joshua lagi. Jadi sepanjang perjalanan saya ngobrol tentang pelayanan. Orang ini di Amerika ada belasan tahun sebagai imigran gelap begitu ya, kerja di sana, setelah kawin di sana, punya anak di sana, terus dia tidak bisa dapat green card karena nggak ada yang syarat-syarat tertentu dia tidak bisa penuhi, dia balik ke Surabaya dan dia akhirnya nggak gokar. Dia jemaat Mawar Saron, pendeta Pastor Philip Mantova. Dia bertumbuh di sana, kami sharing banyak dengan dia. Saya bilang, ini benar-benar waktu Tuhan nih. Ya, pertama ada waktu bisa ke sana, terus ketemunya ini Joshua juga lagi kan ya. Joshua sama Paulus ngomongin firman Tuhan, ngomongin pelayanan. Keren banget gak saudara? Jadi kurang lebih 45 menit itu saya benar-benar sukacita luar biasa sambil dalam hati, ini waktu Tuhan. Singkat cerita sampai ke toko itu, Joshua yang tadinya bilang, Pak nanti santai aja loh Pak, nanti pulangnya sama saya aja lagi, nanti Bapak tinggal lihat aja dari toko itu ke hotel berapa, nanti gak usah pesan, Bapak bayar aja sesuai itu. Saya tungguin, mau setengah jam kayak 1 jam kurang lebih begitu. Karena mungkin dia senang juga ngobrol sama saya. Tapi pas saya turun, dia ikut turun juga. Dan dia bahkan beli dompet, beli juga ikat pinggang dan lain sebagainya. Ya singkat cerita, pas saya datang, saya langsung suka ya. Ini keren banget ini. Ini nggak seperti biasa, halus banget. Pas saya lihat harga, saya sudah tahu harganya karena dikasih tahu sama keluarga itu. Tapi tetap saja pas lihat itu, ya Tuhan, diskon nggak Mbak? Ya enggak Pak, ini harga ini kulit asli nggak atau Oscar nih? Ya Pak, ini jaminan, tokonya lux banget kayak butik begitu saudara. Dan akhirnya karena saya sudah berniat dan uangnya ada, ya akhirnya pas saya cocok-cocok, wah ini keren banget nih jaket. Saya pakai. Ya, auranya kelihatan tambah ganteng begitu. Terus saya minta dibungkus, saya bayar cash, ya. Karena saya tidak pernah pakai kredit card, ya. Saya juga nggak tahu caranya gimana, ya. Saya seumur-umur nggak pernah belanja pakai kredit card, meskipun isi saya bikinin satu. Saya kalau ada, kalau nggak ada gitu. Terus saya bayar, tapi tetap dalam hati gini, Tuhan, dalam hati ya ngebatin nih. Ini baju atau pakaian yang gue beli tanpa istri yang paling mahal selama gue hidup. Ya. Berat Tuhan. Dalam otak saya tuh mikir nanti kan, ngomong sama Silvi gimana gitu loh. Jadi karena gue gak bilang-bilang, pasti kan nanti kalau gue difoto atau gue bawa ke rumah kan, berapa nih harganya? Ya Silvi meskipun pelitnya minta ampun gitu ya, tapi kan gak bodoh-bodoh amat. Taulah kualitas barang harganya berapa dan saya harus ngomong jujur. Saya agak deg-degan kalau saya nyebutin angkanya, pasti Silvi mikir, ya ampun Pak, astagfirullahaladzim Pak, pasti begitu gitu ya. Nah tapi saya sejahtera sambil saya yakin ini waktu Tuhan, waktunya ada, terus ketemu sama Joshua, pulang pergi ngobrol, singkat cerita selesai. Malamnya saya ketemu sama orang yang mengenalkan saya dengan gereja itu. Habis di entertain makan malam enak gitu, dia ngobrol gini, Pak Pendeta, kalau boleh nih ya, Pak Pendeta itu khotbahnya besok kayak waktu masih di gereja lama saja gitu. Dulu kalau Pak Pendeta di gereja lama ke Surabaya tuh lucu gitu, kami terhibur gitu. Ya jangan yang pengajaran-pengajaran gitulah Pak. Loh kenapa Bu? Ini gereja kami nggak tahu ya disebutkan nama pastornya gitu. 2 bulan ini yang khotbah pengajaran mulu. Ya saya tuh 2 bulan ini senggol suami saya sampai gitu. Saya juga ngantuk gitu. Saya lihat juga jemaat semuanya pada bete, pada boring gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, dalam hati gini, sama ibu ini, Bu, yang saya siapkan ke sini justru pengajaran gitu. Kayaknya materi yang besok ini nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Ya tapi ya terserah sih Pak Pendeta sih, mungkin Pak Pendeta mungkin kalau nyampein agak beda dengan hamba-hamba Tuhan yang lalu, tapi kalau bisa ada lucu-lucunya gitu lah Pak. Bapak Ibu, yang undang saya ini bukan secara ekonomi, pengusaha sukses. Saya nggak bohong. Saya ke sana di gereja itu, dia yang mengenalkan kepada gembalanya. Saudara bisa ngebayangin, gembalanya langsung undang saya, berarti orang ini punya pengaruh. Di gereja itu ada program bedah gereja sebulan sekali dan
yang ngundang makan malam saya inilah yang mengerjakannya. Dan saya nggak bohong, kalau dia nonton YouTube ini, pasti dia juga tahu. Setiap saya ke Surabaya, dia selalu kasih sesuatu lah buat saya. Dilema loh, jangan bilang nggak dilema. Satu sisi ini orang yang mengenalkan gue sama gereja ini, gerejanya saya suka sekali. Satu sisi saya kalau kesana diberkati, ya. Tapi dalam hati, gue udah pertahanin track record gue sampai sekarang ini bukan pendeta bayaran. Gue udah doa ke Surabaya, Tuhan taruhkan 2 materi khotbah ini yang saya siapkan di hari Minggu. Terus saya bilang sama ibu ini, Bu, gini aja deh, saya gak mungkin rubah khotbah saya. Saya takut nanti kalau saya rubah. Cuma nanti saya akan coba sampaikan sehingga ibu gak ngantuk. Nanti ibu respon aja ya, kalau habis dengar khotbah pagi, terus saya tanya, Bu ngantuk apa tidak? Ibu jawab, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gitu. Saya khotbah biasa, Pak Bu. Ternyata pas saya pagi hari Minggu khotbah, itu juga ada orang yang samperin saya bilang, Pak, seperti biasa ya Pak, yang bikin kita ceria gitu saudara ya. Waduh 2 orang nih, jangan-jangan peneguhan dari Tuhan nih, harus rubah khotbah nih. Tapi saya tetap aja yakin gitu kan, singkat cerita saya khotbah seperti biasa. Saya khotbah pagi itu tentang naga, yang saya pernah sampaikan di sore hari beberapa minggu yang lalu. Yang sore harinya saya khotbah tentang ketika damai sejahtera kadaluarsa, when shalom is expired, yang sudah pernah saya khotbahkan juga. 2 materi itu materi yang bagi saya berat. Dan singkat cerita habis saya turun mimbar, biasanya kalau saya pelayanan Bapak Ibu, diberkati oleh gereja. Gereja pasti memberkati saya. Karena mereka mau memberkati hamba Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Konsepnya kan begitu. Tapi kali itu, ketika ada tawaran dunia dari orang yang punya kekuatan ekonomi, Pak jangan khotbah yang pengajaran ya, khotbah yang santai-santai aja, yang menghibur begitu. Terus saya bilang sama di hati saya, enggak Tuhan, gue ngomong yang lo mau suruh gue ngomong. Ya resikonya nanti saya gak diamplopin ya bodo amat gitu. Yang penting gue mau nyenengin hati Tuhan. Saya sudah 4 kali, saya ngomong vulgar aja, sebab gak mau dipotong-potong. Nanti kalau di YouTube pasti dia denger, karena dia selalu, Pak saya selalu mengikuti khotbah saya, dia pasti dengerin. Selama saya ke Surabaya, saya pulang selalu dapat tambah berkat dari orang ini. Saya ketika khotbah begitu dalam hati, berkat hilang nih. Ya, dia gak mau dengerin, pendeta ini gak mau dengerin saya, berkat hilang. Jadi saya udah berpikir, saya pulang kalau diberkati Tuhan ya dari gereja. Pas turun mimbar, ada orang doain. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang hidup saya turun mimbar, tiba-tiba bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ada lebih dari 3 orang yang ketika saya turun mimbar salamin saya sambil naruh sesuatu. Putih. Ya, terus ya makasih berkatnya. Ya, jadi saya pulang ke hotel sempat mandi, itu kantong saya agak berat gitu saudara. Karena persembahan kasih dari gereja belum saya terima. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan tahu pergumulan kita. Pergumulan gue apa tadi? Gue bingung, nanti pulang Silvi nanya, itu jaket keren banget. Iya dong, harganya berapa? Dia bisa mati berdiri gitu tahu harganya. Itu kan pergumulan saya, ya kan? Nah hari itu saudara, setelah selesai semuanya, malam saya sudah sampai ke kamar, saya sempat teleponan sama Silvi. Ya, nggak tahu, udah ngomong belum nilai gue dapat berkat, belum besokannya baru ngomong ya. Itu saya doa sama Tuhan, selesai di kamar, terus saya doa persembahan kasih yang saya terima, saya tumpangin tangan, makasih buat berkat ini. Yang dari gereja saya pinggirin, karena biasanya kalau di gereja saya bukanya di rumah begitu. Nah yang dari ini nih, yang dari jemaat ini kan, ya kan, yang tidak normal ini kan gitu kan. Saya buka. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu saya dapat berkat dari jemaat. Dari orang yang bilang jangan khotbahnya keras-keras ya Pak, khotbahnya yang lucu-lucu aja, dan dari beberapa yang lain. Itu kalau dinominalin, ditotalin, saya masih bisa beli jaket yang sama 2 lagi. Ya, itu godaan. Sampai di bandara
hari Seninnya, terus sampai di Terminal 2 Soekarno-Hatta, godaan daging Pak. Gue ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gue cuma doa sama Tuhan gini, Tuhan gue cuma minta berkat kalau bisa uang yang gue keluarin buat jaket balik lagi. Jadi nanti bisa ngomong sama Silvi, enggak ini dari Tuhan. Tapi dapatnya 3 kalinya kan. Berarti kan masih lebih 2 kan. Itu di pas sampai Terminal 2 Pak, gue muter-muter ke atas lagi Pak. Ngapain? Cari jaket lagi saudara. Ya, cari jaket lagi. Lah ini berarti kan dari Tuhan ini. Gue cuma minta 1, kenapa dapat 3 gini. Tapi tadi sambil lihat udah sempet cocok. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena habis itu saya pergi ke Bintaro, ya kan. Ketemu sama Bu Emi, Silvi juga tahu. Gue ngeliat lagi jaket yang sama yang ada di bandara. Itu udah pengen beli tapi dari hati tuh ngomong ini. Daging. Jadi ada problematika batin yang akhirnya saya mau belajar taat sama Tuhan. Enggak Tuhan, 1 cukup. Kekasih Tuhan. Jadi yang kemarin viral itu, yang jaket ungu itu saudara. Ya, itu benar-benar akhirnya saya tidak mengeluarkan uang, Tuhan yang berkati. Kenapa? Kalau bagi saya sederhana. Saya tetap mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Bagaimana Bapak Ibu? Dalam konteks masing-masing kita loh. Saya yakin semua di sini udah baca firman Tuhan. Harus mengasihi, harus mencintai. Istri harus tunduk sama suami, suami harus mengasihi istri. Bagaimana sudah dikerjakan belum? Kita tahu, kita pernah baca sudah harus hidup kudus, hidup suci, tidak buat dosa. Sudah belum dikerjakan? Kita kalau datang ke rumah Tuhan gak boleh dengan tangan hampa, harus memberi yang terbaik. Sudah belum dikerjakan? Selama kita nafas, kita harus melayani Tuhan dengan tulus, dengan apa yang Tuhan taruhkan kelebihan di hati di diri kita. Sudah belum kita kerjakan? Pak, Bu, saya ngomong begini kenapa? Kita mau pindah. Januari nanti saya akan bayar 400 juta untuk DP. Tempat di Tree Park. Harga yang ditawarkan awal tuh 5,5 M. Pak Seno punya duit enggak? Enggak punya duit. Akhirnya dengan jalannya Tuhan dari 5,5 M turun jadi 4 M. 4 M itu bisa dicicil 7 tahun tanpa bunga. Bagi saya ini berkat Tuhan. Dan di tempat yang baru nanti tantangannya pasti ada. Kemarin saya dengar selentingan, ada yang ngomong, ya di tempat yang baru aja jemaatnya baru sekitar segitu. Tempat yang baru nanti 300 seat, jangan-jangan banyak setannya daripada yang datang. Saya cuma geli sama orang-orang model begini. Maafkan saya kalau ada di sini pekerja saya, leader saya yang punya pikiran begitu ya. Kalian salah kaprah. Domba itu punya Tuhan, katakan dulu amin saudara. Ya. Gak usah mikirin domba itu penuhin apa tidak, datang dari apa tidak. Itu makanya saya kalau Bapak Ibu 4 tahun sudah dekat sama saya gak pernah mukanya kecewa, sedih banget kalau ada 1 orang, 1 keluarga tinggalin gereja ini. Dan saya juga gak euforia berlebihan kalau tiba-tiba ada jemaat yang baru. Terus saya tempel ya, enggak. Kenapa? Bagi saya domba tuh punya Tuhan. Kita mau pindah ke tempat yang baru. Yang mau saya omongin di sini, gereja ini butuh pelayan Tuhan. Maka di sini semuanya yuk. Yang merasa bertumbuh di gereja ini, yuk layani Tuhan. Ya. Ngomong sama saya Japri, nanti beberapa saya tawarkan. Tapi saya tawarkan saya sudah janji sama Tuhan. Ada beberapa kejadian kemarin saya janji sama Tuhan. Gue gak akan maksa orang dan gak akan jorokin orang lagi. Dulu saya tipe orang yang jorokin orang ya Bapak Ibu ya. Ya, Silvi bisa khotbah ya saya jorokin gitu ya. Prana bisa WL gue jorokin gitu. Kan dulu tuh Prana khotbah WL pertama kali kan nadanya pelok slendro. Ya, kesana kesini gitu ya. Tapi sekarang bagi saya tadi keren banget Pak. Ya, saya nggak mau lagi begitu karena rupanya ada beberapa yang tidak begitu suka dengan gaya saya menjorokkan orang seperti itu. Jadi saya membuka kepada Bapak Ibu di sini. Ya, Bu Jojor. Ya, ayo mau melayani apa? Ya, yang sudah beberapa kali ke sini. Gue pernah ngomong sama lo dan gue akan ngomong lagi. Ya, ayo kita punya tempat yang baru nanti. Yang sudah melayani Tuhan. Kalau yang diberikan tanggung jawab pelayanan hari-hari ini tidak cocok. Yang ngomong, jangan ngebatin begitu dalam hati.
Ya, pelayanan itu sukarela. Sama-sama ya, dukung dalam doa. Hari besok Sabtu saya mau bikin Thanksgiving. Ya, jadi ibadah pranatal. Tidak panjang seperti sekarang ini, hanya sharing renungan singkat sama kita mau berbagi begitu. Habis itu nanti kita akan nyebar, ada tim yang sudah melayani, siapkan paket 150 kalau tidak salah panitia untuk dibagikan ke tahanan di Polsek dan Polres BSD. Kemudian nanti saya siapkan 100 atau 150 tergantung mobil juga, pack makan siang untuk nanti kita split ke sekitar Serpong dan sekitarnya di jalan-jalan raya begitu. Ada gelandangan, ada pengemis, ada tukang ojek, ada Pak Ogah, ya kita berkati. Dan saya rindu tanggal 15 ya, jam 10 pagi semuanya datang ke tempat ini. Kita berthanksgiving ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diberi tempat yang baru sama Tuhan. Ya, jadi kemarin saya minta panitia pembangunan juga untuk keluarkan persepuluhan. Beberapa sudah saya salurkan kepada beberapa gereja yang sedang membangun. Dan mereka japri saya via WhatsApp dan telepon saya, ya agak kaget begitu. Pak Seno kan lagi mau bangun gereja, tapi kok kenapa berkati kita gitu kan ya. Ya kecil berkatnya gitu kan ya, terima saja karena bagi saya tuh sebelum kita mau menuai kita harus dulu menabur. Dan saya percaya, saya nggak minta 4M kepada Bapak Ibu di sini, nggak. Ya, saya cuma minta Bapak Ibu dukung saya dan tim dalam doa supaya kita bisa bangun rumah Tuhan dan nama Tuhan nanti dipermuliakan. Jadi hari ini saudara, pilihannya saudara mau jadi pronimos atau moros. Saudara mau bijaksana atau bodoh? Kalau mau bijaksana, jadilah orang yang memahami firman Tuhan dan juga komit melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa.